Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Shadaqallahul azim. Quran surat Taubah pada ayat yang ke-20 dan 36. Yang kami hormati bapak-bapak pengurus Masjid Raya Istiqlal, yang kami hormati semua bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala nikmatnya dan rahmatnya kita masih bisa hidup di dunia ini dan bisa beraktivitas, mulai pada salat subuh kewajiban kita dan duduk beberapa menit saja ke depan untuk mendengarkan kajian agama Islam ini. Mudah-mudahan atas keikhlasan kita semua diberi oleh Allah pahala untuk masing-masing kita berlipat-lipat ganda. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, jemaah subuh rahimakumullah, kajian kita masih pada kurikulum pendidikan agama Islam dan akhlak atau budi pekerti, berkenaan dengan hijrah. Maka judul dari tausiah subuh kita pada pagi hari ini adalah segeralah berhijrah dari akhlak mazmumah menuju akhlak mahmudah. Bapak ibu yang kami hormati, kita berada pada awal-awal tahun baru hijrah. Katanya mau ke bapak ibu lu, tanggal berapa gini bapak ibu? Ragu-ragu ya, banyak lupa. Nyo setiap yang baru itu memang banyak lupa. Dapet oto baru lupa, dapet jabatan baru lupa. Boleh. Kadang dapet orang rumah baru ada je lupa pak. Tidak ada kena taruh. Kini awak berada tanggal 5 Muharram
usul daripada Utsman kepada Umar bin Khattab waktu rapat akbar tentang bulan apa yang pertama kita letakkan di tahun hijrah ini, maka sepakat yaitu Muharram. Apa arti Muharram Bapak Ibu? Muharram artinya apabila telah masuk pada bulan itu, mestinya kita menjauhkan diri dari segala yang diharamkan Allah. Maka surat Taubah ayat 36 tadi adalah dasar kita mesti menjauhkan yang haram, karena Muharram itu bagian dari arba'atul hurum, hurum haram. Maka bulan Muharram artinya dua, satu bulan suci, dua bulan dilarang keras berbuat dosa dan maksiat. Itu arti bulan Muharram. Maka siapa di bulan Muharram ini berbuat pahala baik, beramal soleh, diberi pahala yang besar. Barang siapa di bulan Muharram ini masih tidak bisa menahan diri dari berbuat dosa dan maksiat, diberi dosa besar. Itulah yang disebut dengan Muharram. Kira-kira lali muari bapak-bapak ibu-ibu lainan elo-elo sewa karajon bapak ibu. Lain nado buat maksiat lain bapak ibu. Bu ibu lain lah mulai muari kok lain nak do gunjang-gunjang di kawan dah. Kalau yo tutu kadang dosunya daripada bulan yang tak bulan suci. Nyo bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah itu disebut arba'atul hurum, ampe bulan suci. Kalau Ramadan itu tidak disebut bulan suci. Ramadan disebut di dalamnya melebihi bulan suci. Kalau suci itu ada di dalamnya, karena disebut ad'afam mudha'afah. Jadi perjalanan hidup manusia ini dalam satu tahun 2 balik bulan. Itu ketetapan Allah. Inna iddatas syuhur indallah. Ketetapan Allah menetapkan satu tahun perjalanan sirkulasi kehidupan kita 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Jadi tidak ada bulan 13. Kalau bapak-bapak ibu-ibu yang pensiun atau yang pegawai aktif bertanya ke kawan, apa ditanya ke kawan? Lah cahaya bulan 3 balik. Ibu yang bertanya tadi dan ibu yang menjawab, kedua-duanya dapat dosa besar. Ibu-ibu tidak boleh bertanya-tanya bulan 3 balik ke kawan. Kenapa? Karena berlawanan dengan surat Taubah 36. Jangan dirubah-rubah ketetapan Allah. Ketetapan wali kota saja awak rubah, berang wali kota, apalagi ketetapan Allah. Ini kalau ibu bapak anak pensiun atau yang aktif tentang 3 balik ko, yang boleh bertanya hanya lah cahaya gaji 3 balik atau bonus 3 balik. Itu lagi boleh. Jangan cuba-cuba bertanya lah cahaya bulan 3 balik. Sudahlah bulannya dikecilin cahaya, ada tambah loh. 2 kali kan naik. Tambah loh cek lain, alun lo keluar lain. Ya. Karena bulan itu 12, maka 5 itu bulan-bulan luar biasa, 7 itu bulan biasa. Jadi bulan-bulan luar biasa itu satu sebenarnya adalah Ramadan, kemudian Muharram, kemudian Rajab, kemudian Zulqaidah dan Zulhijjah. Bapak ibu yang dirahmati Allah. Nah, hijrah sering kita artikan pindahnya Nabi Muhammad SAW dan sahabat dari Mekah ke Madinah.
Tetapi sebenarnya pindah makna hakikatnya tidaklah hanya sekedar 1447 tahun yang silam, tetapi hijrah itu maknanya pada diri kita sampai hari kiamat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah bersabda, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, apa kata Rasulullah? Hijrah itu panjang, sehingga orang yang sebenar-benar hijrah itu adalah orang yang selama hidupnya mampu meninggalkan dosa dan maksiat. Itulah hijrah. Jadi berarti awak kau mesti hijrah tarui. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita lihat hijrah Nabi Muhammad SAW dulu, memang fisik beliau, diri beliau meninggalkan kota Mekah dengan sahabat menuju kota Madinah. Waktu itu namanya Yastrib. Baru setelah Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, maka Madinah itu maju berkembang menjadi Madinatul Munawwarah. Jadi fisik Nabi sejauh 450 km pindah, memang pindah tempat. Itu namanya fisik. Kalau maknanya secara kita umat akhir zaman ini, zaman modern ini, maka yang perlu kita hijrahkan adalah fisikis. Nah, fisikis kita. Jadi kita tidak perlu pindah tempat. Akan meninggalkan pulau Kampung Kalawi, pailo awak ke Kampung Dalam di Pariaman, tidak usah. Dari Kampung Kalawi, pailo ke Kampung Terandam di Morlabuah, tidak usah. Tinggal saja lawak di Kampung Kalawi kok. Tetapi yang dihijrahkan itu adalah fisikis. Fisikis yang dimaksud di siko kok, itu nangkau sampai yang ini, yaitu sifat-sifat mazmumah dari akhlak-akhlak tercela umat akhir zaman menuju akhlak mahmudah, terpuji, terbaik, tersanjung di sisi Allah dan sesama manusia. Sehingga ada 3 macam yang akhlak mazmumah yang hari ini sangat banyak berkembang pada diri kita masing-masing yang perlu kita hijrahkan. Apa itu? Yang pertama adalah al-kibru, yang kedua adalah al-hasadu, yang ketiga adalah al-harsu. Nah, itu Bapak Ibu yang berbahagia. Kita masuk yang pertama. Yang pertama yaitu al-kibru. Jadi di dalam hadis Rasulullah 3 macam ini disebut juga induk dosa, induk dosa. Jadi kalau induknya 3 kuado dewa, maka akan berkembang banyak anaknya. Jadi kalau bapak ibu memilih induk ayam 3 dipelihara, sudah tu sakandang saya sudah tu 5. Di nanti 3 kojan dipelihara supaya apa? Supaya apa Pak Bu? Supaya jan sakandang dosa awak. Nah, itu maksudnya. Yang pertama adalah al-kibru. Apa itu al-kibru? Al-kibru itu sombong. Apa al-kibru? Sombong. Sombong itu Bapak Ibu yang berbahagia, merasa diri itu selalu saja lebih dari orang lain, walaupun kurang. Nyo kurang, tapi nyo merasa lebih saja dari orang. Dan biasanya menolak kebenaran. Inilah setan, iblis, ya. Karena mereka itu menolak perintah Allah untuk sujud ke Adam. Nyo menolak, maka sifat menolak tadi itu, menolak kebenaran itu disebut juga dengan kibir. Nah, maka Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis Muslim,
tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Dia wana enggak sia-sia kau nak rajin-rajin beribadah kau, tapi sombong sagadang biji sawi tidak akan pernah masuk surga. Hadis sahih riwayat Muslim. Dia baik kau nan sifat. Jadi ada je, ada tak bapak ibu orang tu taat beribadah tapi sombong, ada tak? Ada tak? Justru karena itu bapak ibu yang berbahagia, belum lagi berbanding lurus antara ibadah kita dengan akhlak. Memang terbukti. Maka mari kita bapak ibu hijrahkan ini. Apa salahnya awak jadi orang sifat mahmudanya atau mafhum muhalafahnya dari kibir atau sombong ko adalah tawadu. Tawadu, dia orang tawadu itu sebenarnya bapak ibu bukan orang rendah diri, enggak, orang rendah hati. Kalau kita rendah hati, kita tak akan direndahkan orang, malah diangkat. Di ibu tu liau kayu, tapi liau lo nanacuk menyapu awak. Jadi mengeceklah orang miskin-miskin kau gak 10 orang. Yo ibu tu elok, ibu tu elok, ibu tu elok. Liau penyapu elok liau. Itu kan berarti disanjung. Ya, apa tu otonya rancak, otonya pajero. Tapi kalau bila parkir di muka masih Istiqlal badaki Jawa, dia ulo nanduk lu menyapu awak. Hanya sabut lo kawan-kawannya nan punya oto kijang super sedan duo, kijang LGE, boleh tu. Oto total lamo lah. Sabut berarti naik derajat apa yang punya pajero tadi. Apa tu baru dilantik jadi pejabat, tapi liu puluh dan menyapu bawahannya akan mengecek lah. Pak tu ya luar biasa, pangkat tinggi, jabatan tinggi, tapi liu lu namanya awak P3K paruh waktunya, tak lo sampai panua dah, separuh aja, liu sapu ya tahu dapat naik derajat apa. Tapi kalau awak sombong, maka akan menurunkan nilai-nilai baik yang lain. Ibu tu yo lai rancak tapi hanya tapi ya, kalau pakai tapi itulah yang disebut penyebab dari mazmumah tadi. Ibu tu yo lai kayu tapi apa bu? Tu ibu punya buik lah, tentu yang bu tu lah. Ya, kan? Apa tu lai ganteng tapi asado tapi-tapinya kok ikolah nangka dihijrahkan. Nya awak tentu dah taraso di diri awak seorang-seorang kok mazmumah tu tahu mau bapak ibu. Yo nya lain rajin duduk di masjid menang ceramah tapi tu paknya buik dah lalu kan tapi ya dah. Tapinya kok ya di masalah nan tapi itulah nan kita bawa ke tengah supaya dihijrahkan. Bapak ibu-ibu yang kami hormati, nah akibat daripada al-kibru itu Allah menutup pintu hidayah. Jadi orang-orang kibir itu tertutup pintu hidayah untuknya. Maka obatnya ingatlah asal dari dirimu. Kamu diciptakan dari setetes air hina, lalu kamu tumbuh dan lahir ke dunia jadi manusia tanpa membawa apa-apa, tidak berpangkat, tidak berharta, cantik ataupun ganteng, itu adalah pemberian Allah, tidak pernah meminta pakai proposal. Ibu-ibu nak rancak kau dulu pakai proposal kau, dia merancak ya Allah, betul? Anak buru-buru anda pakai proposal. Tidak, itu adalah pemberian Allah. Maka justru karena itu latihanlah supaya kita bisa hijrah dari kibir menjadi orang yang tawadu.
Itu poin yang pertama. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua, hijrah secara psikis kita pada akhir zaman ini tidak perlu lagi pindah-pindah fisik, pindah tempat, yaitu kita hijrahkan yang kedua, yaitu al-hasadu. Al-hasadu itu Bapak Ibu sifat yang ada pada setiap diri manusia, walaupun kecil atau besar, namanya iri dengki. Nyo setiap awak ke Bapak Ibu ada sifat itu tu. Yang tidak ada sifat itu lagi Bapak Ibu malaikat, sudah itu Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sebelum menjemput perintah salat, beliau dibersihkan dari hasad oleh Jibril dengan air Zam-Zam. Awak ko tidak tahu bawa merasin manyalam mana awak di batang kuranji itu gak 3 hari 3 malam, alun kanyu ikanya itu Bapak Ibu. Tapi Nabi Muhammad atas perintah Allah dibersihkan oleh Jibril. Maka hasad tidak ada lagi pada diri Nabi Muhammad SAW. Kita umat Nabi Muhammad yang akan membersihkannya tidak ada selain dari kita. Manalah malaikat, bila malaikat Jibril akan membersihkan hati awak seorang-seorang, nang akan membersihkan awak seorang-seorang, nang akan menghijrahkan tu awak seorang-seorang. Di kalau orang pai riati dari kini tidak namu hijrah sampai mati masih riati je mah. Tak hilangnya dari dirinya tu dah. Iri tarwi saya. Ya. Maka tusukan itu janganlah kamu iri. Janganlah kamu dengki. Kenapa demikian? Karena iri dengki itu adalah penyakit rohani yang tidak akan merusak orang yang engkau irikan itu, tapi akan merusak diri engkau yang punya sifat itu, kata Rasulullah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, jangan kita pelihara SMS. Tahu SMS Pak Ibu? Minuman awak ini apa? SMS. Iya Bu, mereknya SMS. Jadi SMS tu ada nak awak pelihara. Ayam minum tadi tu pelihara SMS. Awi awak kan minum SMS. Tu lebih awi dia nyo. Ada nak dipelihara. Tapi ada nak tidak boleh dipelihara. Satu, SMS senang melihat orang susah. Tu nak boleh dipelihara. Susah orang senang awak. Atau dibalik. Kalau balik Pak, aku yang paling banyak, aku yang hasad sebenarnya susah mencari orang senang. Susah mencari orang senang. Jadi kalau susah awak mencari orang senang, berarti awak tidak senang melihat orang dapat nikmat. Sehingga sifat orang iri itu adalah dia punya keinginan supaya nikmat yang ada pada orang kok capek hilangnya. Jangan nampak je lah ya kita. Sehingga oto yang mendaki di setinggal anguknya dan sasak lihat oto tu. Anda bayo kira tu. Saya bilangkan je lah asma juga. Ya kan? Abaralah kasasa anguk ada. Untung lah ya do siraman-siraman. Ana siraman-siraman itu samola kalau awak pai ke SPH, ada nama daku angkai duang tu mah orang sasak anguk apa nama tu? Apa nama Bu? Hah? Itu nama yang ini nanti ibu tu lah. Mula tak tentu nama pun. Itu. Jadi untuk menghilangkan penyakit-penyakit itu, satu zikrullah. Kalau hasad iri itu menghilangkannya zikrullah. Allah inna bi zikrillah tatmainnul qulub. Supaya hati awak tentram, senang mencari orang lebih nikmat, supaya jauh dari hasad itu, maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Kedua, perbanyaklah syukur. Karena orang bersyukur itu adalah orang yang melihat apa yang ada padanya, itulah yang terbaik untuknya. Karena takaran hidup awak lah sudah di Allah. Awak kalau sudah di Allah Bapak Ibu, barang takaran hidup awak, barang umur awak lah sudah di Allah. Salam awak itu mungkin si A kekayaannya cuma 1 miliar untuk salam hidup. Ada pula nak dapat 1 miliar 1 hari. Itu nak ditahan gini dek kejaguang.
Apa-apa pilih nak 1 miliar 1 hari tapi ditahan, atau 1 miliar seumur hidup tapi bebas, pilih yang mana? Nah, pilih apa Bapak Ibu? Karena Pak pilih bebas berarti itu bukti orang bersyukur. Sakit tapi awak bersyukur, awak pasti merasa puas. Untuk ala piti di saku awak gini 1 juta tapi awak susah. Piti di saku awak gini hanya 10.000, sekedar balik sate atau lontong, tapi awak puas. Justru itu yang puas itu namanya Bapak Ibu-ibu yang berbahagia, menerima ketentuan Allah apa adanya. Namanya sifat mahmudanya apa tu? Qanaah. Jadi hijrahlah awak nang kedua dari sifat yang tidak puas, yang tidak senang, baik menerima harta sendiri ataupun melihat harta yang ada pada orang atau kelebihan ada pada orang, karena itu akan menimbulkan sifat yang namanya mazmumah, yaitu al-hasadu. Pindahlah. Jadi kalau ada yo tu dia awak nak namu awak hijrah do, awak marasai awak. Itu bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia. Dan akibat daripada hasad itu dalam hadis riwayat Abu Daud dan Hasan, Rasulullah mengatakan yang membakar amal baik seperti api membakar kayu, di antara riya dan juga termasuk hasad. Jadi nampaknya hasad juria bakawan lo nyo nan ka membakar ibadah, nilai ibadah awak. Jadi ibadah-ibadah awak bisa dibakarnya, pertama dek riya, kedua dek hasad. Di akhirat besok kosong melompong, data awak dak ada sialah itu, karena lah dimakan dek virus. Virusnya riya dan hasad. Itu Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu yang berbahagia, yaitu yang perlu kita hijrahkan secara psikis, yaitu al-hirsu. Al-hirs, ya, yaitu dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, selalu memiliki sifat rakus, tamak, bin sarakah alias cangok. Lampik banyak apa? Kenapa demikian? Karena orang yang selalu rakus, tidak senang dan puas hanya dengan yang halal, tapi masih mengejar yang haram. Tidak puas dengan yang halal tapi yang haram, karena sudah dimulai oleh nenek moyang manusia. Adam itu masih punya sifat rakus, tamak. Sudah senang di dalam surga, sudah diberi makanan enak-enak dan minuman enak-enak, tapi jangan dekati satu saja, kata Allah. Jangan dekati satu saja, kamu akan celaka. Tetapi masih dimakan yo. Jadi makanya awak gini kok masih ada yo darah nenek moyang tu. Lah ada yang halal sekian ratus juta masih ingin maliang jual lagi. Lah model itu isi kadai banyaknya ala ratusan juta, jual beli lah banyak, masih dikurangi jual timbangan lagi. Lah model itu banyaknya lado awak di para awak, menjulai lado kawan sabalah, masak buahnya awak sapia lagi. Itu namanya hati goes. Apa hati goes Bapak Ibu? Halal haram hantam saja. Ku namanya al-hars dalam hadis. Jadi kalau ada orang al-hars ke dalam dirinya, kalau tidak hijrah-hijrah itu, nyo akan suku mencampur adukan tarui. Walaupun banyak nan eloknya suku jo nan buruk. Adonan halal, istrinya halal masih selingkuh. Suaminya halal masih selingkuh. Bahkan banyak istrinya lah sampai sesuai dengan surat Nisa ayat 2 masih selingkuh. Apa yang ada padanya tu Pak Ibu? Al-hars, rakus, tamak, sarakah, bin canguk. Kalau ndak hijrah dari hari ke hari, tahun ke tahun sampai mati,
Acu itu ya waktunya. Siapa yang akan membenahi yang tiga ini Bapak Ibu? Kalau bukan ibda binafsik. Apa itu ibda binafsik? Diri awak seorang-seorang. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan ceramah yang pendek ini bermanfaat bagi kita semuanya dalam rangka hijrah fisikis. Tidak perlu meninggalkan kampung Kalawi pergi ke kampung-kampung lain, kecuali sesekali pulang kampung. Terima kasih atas perhatiannya, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.